SD swasta GKP 1 Rambung Merah adalah salah satu sekolah dasar di bawah naungan Yayasan Pendidikan GKPS, berdiri tahun 1972, terdiri dari 6 kelas dari kelas 1 sampai 6, dan saat ini memiliki 9 orang guru dan 1 orang pegawai dengan jumlah siswa 192 orang. Visi SD GKP 1 Rambung Merah adalah menjadikan sekolah dasar yang unggul dalam pendidikan, yaitu pengetahuan dan spiritual, yang artinya SD swasta GKP 1 Rambung Merah tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan saja, melainkan juga mendidik anak-anak agar memiliki karakter yang baik, atau dengan kata lain, Kristus adalah teladan yang baik bagi kita. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami kasihi. Saya Viveri Saragi, Kepala Sekolah SD GKP 1 Rambung Merah, mulai bertugas Oktober 2018 sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lebih memimpin di sekolah ini. Guru-guru di GKPS patut diberikan apresiasi jempol karena di masa COVID-19 ini mereka selalu berusaha membuat yang terbaik dengan metode-metode yang sudah dipelajari mereka, yang sekalipun mungkin begitu banyak kesulitan, tetapi guru-guru SD GKPS beserta bekerja sama dengan kepala sekolah berusaha berbuat yang terbaik. Saya adalah alumni daripada SD GKPS Rambung Merah. Sukses ke depannya Ibu Ferry dan juga SD GKPS Rambung Merah. Terima kasih. Mudah-mudahan SD GKPS Sadaun semakin roh bersinar di ke depan, membuahkan koran nama dia. Untuk menunjang tercapainya visi sekolah, ada 3 hal yang penting kita perhatikan untuk dikembangkan, yaitu 1. Meningkatkan sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan pegawai. Hal ini telah dilaksanakan dengan seringnya mengikuti sertakan para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guru kelas dan mapel yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar ataupun oleh Yayasan Pendidikan GKPS. Demikian juga pelatihan-pelatihan kepala sekolah yang dilakukan secara virtual dan lainnya. Seringnya memberi peluang dan motivasi kepada guru untuk selalu mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan, baik perlombaan guru kreatif. Dan sudah terbukti salah seorang guru kita mendapatkan juara 3 guru terbaik tingkat Kota Siantar, yaitu atas nama Effendi Sinaga SPD. Dan terpilihnya 2 orang guru dari SD GKP 1 Rambung Merah sebagai guru penggerak IEP GKPS untuk peningkatan mutu pembelajaran daring yang saat ini kita lakukan oleh karena adanya COVID-19. 2. Meningkatkan sarana prasarana dalam mencapai tujuan visi sekolah SD swasta GKP 1 Rambung Merah harus lebih meningkatkan sarana prasarananya, baik secara fisik yaitu bangunan ataupun gedung kelas, maupun prasarana lainnya seperti penambahan laptop, printer, infokus, buku-buku paket tambahan yang lebih berkualitas, dan buku bacaan lainnya untuk menambah literasi daripada sekolah. Demikian juga dengan mobiler, yaitu kursi, meja, lemari yang sudah mulai rusak. Untuk semua ini kami berterima kasih untuk dana BOS yang bisa kami pergunakan untuk penambahan dan perbaikan sarana prasarana sekolah kami. Dan terima kasih juga untuk bantuan-bantuan yang kami terima, yaitu pada bulan Juli tahun 2019 kami menerima bantuan 1 ruangan kelas dari YP GKPS untuk kelas 1 karena siswa pada saat itu melebihi 1 rombel, dan bantuan dari Kementerian Rehab 7 ruangan kelas sebesar 297 juta rupiah pada bulan Oktober 2019. Dan pada bulan Agustus 2020 kami mendapatkan dak rehab jamban senilai 17.940.000 rupiah dari Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
Untuk ini kami masih banyak berharap penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas hingga akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas nantinya. Ketiga, yaitu meningkatkan disiplin dan sistem pendidikan di sekolah SD GKPS 1 Rambu Merah dengan membuat aturan dan peraturan secara rinci dan tertulis, dan membuat ataupun menyusun job description ataupun pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing guru dan personil yang ada, dan harus dipertanggungjawabkan apakah dia sebagai wali kelas, pembantu kepala sekolah, ataupun pegawai administrasi urusan barang dan perpustakaan ataupun keuangan. Program-program lain yang sudah kami lakukan adalah 1. Membuat pojok baca di setiap depan ruang kelas masing-masing dengan menyediakan rak mini dan disusun buku di dalamnya. Anak-anak secara berjadwal kami buat membaca sebanyak 15 menit sebelum belajar di kelas dimulai, dan pada saat istirahat mereka juga bisa membaca. 2. Mengadakan pentas seni pada bulan Mei 2019 dengan tujuan mengembangkan bakat dan meningkatkan rasa percaya diri anak, serta mempromosikan sekolah kita bahwasanya memiliki guru dan anak-anak yang kreatif. 3. Merayakan hari besar keagamaan dan nasional seperti Natal, Paskah, Hari Kemerdekaan, dan Hari Guru. 4. Melakukan ibadah singkat setiap pagi sebelum memulai pelajaran dan ibadah penuh setiap Sabtu sebelum proses belajar mengajar dimulai. 5. Dalam 2 kali seminggu ada English Day yang dilakukan 2 orang anak secara bergiliran setelah kebaktian yang dikoordinir oleh guru bahasa Inggris. 6. Ada ekskul yang kami laksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 2 sampai 4 sore, yaitu les mata pelajaran dari kelas 3 sampai 6, English Day, pramuka, wusu, seni tari, dan seni musik. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan bakat anak supaya nantinya menjadi anak-anak yang berani dan penuh percaya diri. Tapi hal ini terhenti karena adanya COVID-19 melanda dunia, dan di Indonesia bulan Maret 2020 anak-anak tidak bisa lagi datang ke sekolah untuk mengadakan belajar dengan cara tatap muka. Walaupun demikian, program-program kami tidak terhenti di masa COVID-19. Pada bulan Maret 2020, meskipun anak-anak tidak bisa mengadakan pembelajaran di sekolah, kami tetap melakukan ataupun menjalankan program-program kami. Dalam hal ini, kami mengadakan pembelajaran dengan berbagai metode, bagaimana supaya anak-anak dapat tertarik. Metode pembelajaran daring dan luring. Metode pembelajaran ini dilakukan secara bervariasi untuk menghindari kejenuhan anak-anak, yaitu melalui WA Group, Zoom, AZ Recorder, PowerPoint, Handmaster, YouTube, dan sebagainya. Dan sebelum melakukan pembelajaran daring dan luring, kami selalu terlebih dahulu mengadakan kebaktian pagi, dan setelah melakukan briefing untuk membicarakan hal-hal yang perlu dilakukan berikutnya, dan setiap hari kami lakukan seperti itu. Selama pembelajaran daring dan luring, kami juga mempersiapkan hal yang sangat perlu dalam menunjang program pemerintah tentang penghambatan penyebaran virus corona, yaitu dengan mengadakan tempat cuci tangan untuk setiap ruangan lengkap dengan sabun dan tisu, menyediakan hand sanitizer, masker buat guru dan anak-anak, bahkan face shield ataupun penutup wajah untuk guru dan anak. Dan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah juga selalu kami perhatikan. Hingga saat ini sekolah kami semakin asri dengan taman kecil yang kami punya ditumbuhi oleh bunga-bunga yang indah, dan tidak mengurangi rasa semangat kami. Pada masa corona juga kami tetap melaksanakan perayaan Paskah secara virtual dan melakukan pertandingan mewarnai telur Paskah
dan memberikan hadiah bagi pemenang. Dan kami juga mengadakan kunjungan ke panti asuhan Mamre dengan memberikan persembahan tali kasih kami berupa sedikit sembako dan pakaian. Selama pembelajaran daring, tingkat kejenuhan anak pun meningkat dan efeknya anak-anak malas belajar. Dalam hal ini, kami melakukan kunjungan ke rumah anak-anak untuk memberikan semangat belajar kembali. Dan setiap bulannya, anak-anak juga menerima hasil belajar mereka, yaitu rapot bulanan. Dan rapot pergantian semester juga kami lakukan dan selalu memberikan hadiah dan piagam bagi anak yang berprestasi. Jadi corona tidak menghambat semangat kami, begitu juga dengan anak-anak kami. Marilah tetap mendukung perkembangan sekolah kami untuk menumbuhkan anak-anak ataupun sumber daya manusia yang berkualitas. Dan akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya dan Horas.